Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah dilakukan oleh beliau dan apa yang telah disampaikan oleh beliau yang terkumpul dalam hadis-hadis sahih beliau dapat menjadi tuntunan bagi kita semua untuk menjadi lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Rado Institute ingin melaksanakan bincang-bincang singkat pada bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan yang berbahagia, kita akan membahas tentang dua legenda kaya yang begitu viral di muka bumi ini. Nah, jadi apa yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini adalah dua legenda kaya. Dua legenda kaya ini artinya memang harta kekayaannya itu sangat melegenda. Bukan saja harta kekayaannya yang melegenda, juga sejarah hidupnya, sejarah mendapatkan kekayaannya, serta akhir tragis dari kekayaan yang dilimpahkan kepadanya itu menjadi begitu viral, menjadi begitu melegenda. Siapa dia dua legenda kaya yang akan kita bahas ini? Yang pertama adalah Qarun, yang kedua adalah Sa'labah. Nah, jadi dua legenda kaya ini, Qarun dan Sa'labah ini, mereka adalah dua orang yang sama-sama hidup di zaman Nabi-Nabi Allah. Nah, kita tahu Qarun hidup di zaman Nabi Musa dan Sa'labah hidup di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua legenda kaya ini begitu viralnya, itu sampai diceritakan dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Qarun ini kayaannya sangat luar biasa. Bahkan kunci-kunci hartanya ini katanya itu diangkat oleh beberapa orang. Itu baru kunci, belum lagi hartanya. Masya Allah. Belum lagi Sa'labah gitu ya. Sa'labah begitu banyak harta ternaknya. Dikisahkan harta ternaknya itu memenuhi kota Madinah, lalu dipindahkan ke suatu lembah. Begitu banyaknya harta ternak dari Sa'labah ini. Namun apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, diketahui bahwa Qarun dan Sa'labah itu dulunya adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang tidak mempunyai harta. Artinya ketika mereka dijauhi oleh harta, dijauhi oleh kesenangan hidup, mereka adalah jiwa-jiwa atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Qarun adalah orang yang saleh yang hidup pada zaman Nabi Musa. Anaknya banyak, tidak sanggup lagi memberikan makan anaknya, sampai begitulah miskinnya Qarun dulu. Tetapi di dalam miskinnya Qarun, dia adalah hamba-hamba Allah yang taat. Begitu juga dengan Sa'labah. Sa'labah ini orang yang sangat taat. Pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemiskinannya ini, akhirnya sampai kepada titik jenuhnya,
Mereka sudah tidak sanggup lagi dengan kemiskinan yang dihadapi. Sampai Qarun meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa mendoakan, maka kayalah Qarun tadi. Setelah Qarun kaya, ternyata intan yang sebenarnya yang ada dalam hidupnya, yaitu menjadi orang yang soleh, lambat laun terkikislah soleh tadi menjadi orang yang tidak soleh lagi. Dibutakan oleh harta yang luar biasa, sehingga sanggup menjadikan hartanya tadi untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita tahu sejarahnya, ketika Qarun telah melampau dengan hartanya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengirimkan azab kepada Qarun, sehingga Qarun menjadi melegenda, terbenam ke dalam bumi, sehingga Qarun pun disebut-sebut oleh orang-orang sekarang dengan sebutan sebagai harta Qarun, harta karun. Begitu juga dengan Sa'labah gitu. Sa'labah memohon kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan kaya. Pernah suatu ketika Rasulullah menolak permintaan Sa'labah ini dengan menyatakan bahwa contohlah aku, hai Sa'labah, kata Rasulullah. Aku adalah orang yang miskin. Namun Sa'labah dibutakan. Telah terpengaruh, telah ada nafsu dalam hatinya untuk menjadi orang kaya. Maka Rasulullah sebagai seorang penyayang pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengayakan Sa'labah. Sehingga menurut sejarahnya Sa'labah pun menjadi seorang yang kaya raya. Namun apa yang terjadi persis seperti Qarun tadi. Ternyata harta yang ada pada Sa'labah tidak menjadikan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang semula ketika miskin sangat taat kepada Allah, rajin sholat berjamaah, kemudian berangsur-angsur sholat jamaahnya itu menjadi berkurang, menjadi tinggal. Terus pada suatu saat yang telah menggeramkan baginda Rasulullah, Sa'labah tidak mau membayar zakat. Dan celakanya lagi, Sa'labah menganggap zakat itu sebagai pajak. Wah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Sa'labah memang luar biasa, Sa'labah ini. Dari miskin didoakan baginda Rasulullah, kaya, setelah kaya tak tahu diuntung Sa'labah. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah ini gitu ya. Miskin sederhana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan-jangan ini menjadi harta yang luar biasa bagi kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah, untuk tetap istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari berkah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan-jangan miskin dan sederhana itulah yang menyelamatkan kita. Belum tentu lagi kaya yang diinginkan, yang dimintakan tadi akan menjamin 100% kita dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Qarun dan Sa'labah merupakan kisah viral yang melegenda. Dua legenda kaya yang dibutakan oleh hartanya tentang potensi iman yang ada sebelumnya ketika miskin yang ada dalam dirinya. Hilang sudah, nasi telah menjadi bubur.
tinggal lagi hidup, tinggal lagi menunggu azab Allah kelak jika hari kiamat datang. Bayangkan hal ini terjadi kepada kita. Bahwa harta yang kita dapat membatasi atau menutupi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'labah, ada suri tauladan yang sangat nyata dan real yang harus kita contoh. Ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Sa'labah, kalau dia mau kaya, dia hanya tinggal mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak mau kaya. Beliau lebih cinta dengan kesederhanaan, kemiskinan yang ada pada beliau. Karena ini yang menjamin, yang dapat mempermudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, Rado Institute mengetuk hati. Jika seandainya kaya yang dicari itu susah untuk didapat, jangan paksakan. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh untuk mendapatkan kaya tadi. Karena kalau keinginan kaya tadi udah sangat mengganggu kehidupan Anda, yang terjadi adalah Anda akan berpikir untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kita meminta, kita menasihati, kita mengingatkan bahwa jika kaya itu memang susah untuk didapat, setelah dilakukan berbagai upaya, namun kaya tadi juga tidak kunjung dapat kita raih, maka baliklah ke pangkal, baliklah ke awal. Ada suri teladan bagi kita semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan miskin, menjadikan sederhana sebagai tameng, sebagai perisai bagi diri beliau untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari godaan-godaan hawa nafsu yang begitu akan dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi jika kaya itu dapat diraih, jika kaya itu dapat dicapai dengan baik, ingatlah, jangan terulang kembali kisah Sa'labah dan kisah Qarun, di mana kaya yang diimpikan itu menjadi malapetaka di akhir hidupnya. Jangan sampai kaya yang dicapai, yang diperoleh itu akan membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa kaya yang akan Anda peroleh tadi dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah legenda kaya, kisah Qarun, kisah Sa'labah merupakan legenda kaya yang sangat merugi dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Jangan terulang kembali kisah Qarun dan kisah Sa'labah ini. Jadikan harta-harta yang Anda punya jika telah menjadi kaya untuk berjuang di jalan Allah, untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Jika Anda mempunyai mobil lebih dari satu, jadikan mobil itu dibawa mati. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad, bahwa harta bisa dibawa mati dengan cara harta yang ada tadi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara harta dibawa mati? Sebagai contoh, Tuan Guru memberikan contoh. Tuan Guru Abdul Somad memberikan contoh
Jika ada dua mobil di dekat-dekat sekaratul maut, di hampir-hampir mati, sedekahkanlah mobil ini sebagai operasi harian untuk suatu pesantren. Jika ada rumah yang lebih dari satu, dirikan rumah-rumah tahfiz. Jika ada sawit yang lebih dari 1 hektar, lebih dari 1 kapling, hasilnya saya jadikan untuk keperluan harian, rumah-rumah, panti asuhan. Masya Allah, harta-harta yang seperti itulah yang akan dapat bermanfaat kepada kita hingga kelak nanti ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, para pemirsa dari rumah, sekali lagi kita menyampaikan bahwa dari Rado Institute jangan sampai terulang kisah-kisah Qarun dan kisah-kisah Sa'labah. Jika kekayaan itu memang susah untuk dicapai, kembalilah ke pangkal. Ada suri teladan yang bisa kita tiru, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya dari awal hingga beliau wafat jauh yang dari namanya kaya. Mungkin saya rasa perbincangan pada kali ini cukup untuk sampai di sini saja. Perbincangan ringan pada bulan suci Ramadan ini. Saya Rado Yendra, pengelola Rado Institute dari Labor Literasi Digital dan Inovasi Media Pembelajaran. Undur diri dulu. Sampai jumpa lagi pada bincang-bincang ringan di bulan suci Ramadan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.